Oke, jadi saya masuk kepada bagian kedua yaitu dekarbonisasi. Saya rasa saya nggak perlu ngomong di sini terlalu banyak tentang pentingnya kita melakukan dekarbonisasi, karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita akan mencapai peningkatan temperatur sebesar 3 derajat Celcius di tahun 2050. Kita tahu bahwa negara-negara dengan protokol Tokyo, dengan COP yang dilakukan, itu sudah komit terhadap NDC. NDC itu adalah Nationally Determined Contribution. Sorry, Chief. Jadi kalau kita komit semua negara di dunia ini menjalankan NDC mereka, maka kita akan bisa hanya naik sekitar 2,4 derajat Celcius. Masih tetap terlalu panas. Dan untuk bisa turun ke 2,4 derajat sampai 2 derajat Celcius itu, kita mesti turun penggunaan karbonnya 7% per tahun. Itu sebuah jumlah yang menurut saya juga sangat challenging. Kemudian kalau kita mau yang hanya 1,5 derajat Celcius, maka kita harus turun penggunaannya 5,8% per tahun. Dan menurut saya itu suatu hal yang sangat challenging. Jadi, tapi kita semua saya rasa udah perlu tahu kenapa perlu dilakukan dekarbonisasi, dan ini adalah target-target yang harus kita capai untuk bisa mencapai atau bisa memperoleh peningkatan suhu yang kita inginkan. Di Indonesia sendiri, sekedar sharing sama teman-teman sekalian, kita itu punya target untuk menurunkan karbon kita itu sekitar 32% di tahun 2030, dan di tahun 2060 kita inginnya udah netral, udah net zero. Itu unconditionally. Tapi kalau kita dibantu oleh negara-negara besar, karena kita dikasih uang untuk retiring dari PLTU misalnya, maka kita punya target bisa menurunkan hingga 43,2% karbon yang kita harapkan. Untuk bisa menurunkan tersebut, maka kita harus melakukan pengurangan di NDC-nya itu sekitar 1,1 gigaton CO2 ekuivalen. Jadi menurut saya itu jumlah yang sangat besar, tapi pemerintah sebenarnya punya program menuju ke sana di bagaimana kita bisa mendukung program pengembangan itu sendiri. Apa yang ID Survey kerjakan di dalam dekarbonisasi ini, kita ada 3 hal yang kita kerjakan, teman-teman sekalian. Yang pertama ada dekarbonisasi dan carbon trading ekosistem. Di sini kita, nanti saya akan banyak ngomong di sini ya, teman-teman setelah ini, yaitu bagaimana kita menyusun suatu program untuk memastikan berapa banyak karbon yang sebenarnya layak untuk diperjualbelikan di bursa, dan kemudian bagaimana karbon itu bisa diperjualbelikan di bursa itu sendiri. Ini yang kita kerjakan mulai dari kita bikin baselining, kita bikin ini dokumen rencana aksi mitigasi, DRAM, PDD ini Project Definition Document, bagaimana kita melakukan itu, bagaimana kita melakukan validasinya, bagaimana kita mendaftar di sistem registrasi nasional, dan kemudian bagaimana tujuannya kita untuk menjadi carbon market intermediary. Itu kerjaannya kita di ID Survey terkait dengan dekarbonisasi dan carbon trading. Di Sukovindo, saya menugaskan, atau kita menugaskan Sukovindo untuk ngerjain Eco Framework, sertifikasi lingkungan. Di sini ada Green Port Assessment, kita kasih assessment, certification, green building, proper ini program untuk menilai seberapa besar kepatuhan kita terhadap standar-standar lingkungan di Indonesia. Kita audit energi dan audit lingkungan, itu dikerjakan semua di Sukovindo. SI itu Survey Indonesia kita minta mengerjakan hal yang terkait dengan ESG dan sustainability reporting. Saat ini hampir semua perusahaan-perusahaan yang ada di bursa itu harus ada ESG reportnya, which is agak sedikit beda dengan financial reporting. Jadi kan mereka punya 2 laporan keuangan dan laporan sustainability. Nah itu kita bantu perusahaan-perusahaan itu untuk membuat membuat reportnya tersebut, tapi kita juga bantu konsultasi untuk bagaimana mereka meningkatkan ESG skor mereka. Jadi ini 3 hal yang dilakukan oleh ID Survey dalam hal melakukan green business-nya kita. Sekarang saya akan masuk kepada dekarbonisasi itu sendiri. Sorry, sebelum itu jualan sedikit lagi tentang ID Survey.
Jadi ID Survey itu adalah BUMN yang ditugasi untuk menyusun strategi dekarbonisasi BUMN. BUMN punya roadmap, Kementerian BUMN punya roadmap dari 2024 sampai 2034. Tujuan akhirnya adalah menjadi Global Carbon Trading Hub. Kami yang ditugasi untuk menyusun strategi bagaimana kita bisa menjadi Global Carbon Trading Hub tersebut. Kemudian ada 7 BUMN besar yang sudah kita bikin pilot bagaimana mereka bisa melakukan dekarbonisasi dengan lebih efisien dan efektif. Jadi ini ada beberapa hal yang kita lakukan, kita jadi konsultan dekarbonisasinya. Ada baselining, ada training, ada drum, nanti saya ceritain semua detailnya. Ada audit, dan kemudian kita juga jadi konsultannya itu sendiri di beberapa perusahaan-perusahaan BUMN. By the way, kita juga udah partneran dengan Verra. Verra ini adalah perusahaan yang menyusun standar karbon global. Saat ini ada banyak standar di dunia. Jadi ini yang problemnya carbon trading itu standarnya macam-macam. Ada gold standard, ada Verra, ada banyak hal lainnya. Indonesia punya standarnya beda. Kita pakai standarnya standar SRN. Nah, sekarang bagaimana yang kami inginkan adalah bagaimana Verra dengan SRN ini bisa bisa compatible. Kenapa itu penting? Karena teman-teman bayangin, teman-teman mau jualan, karena menurut saya mau nanya deh sama teman-teman. Indonesia rata-rata jualan karbon atau beli karbon? Coba, ada yang punya ide nggak? Oke. Indonesia karena kita negara yang banyak hutan ya, otomatis kita jual karbon kredit kita. Karena kita punya kehutanan, kita punya banyak yang sebenarnya bisa menjadi simpanan bagi karbon itu sendiri. Kita mau jual nih pada luar negeri. Indonesia itu jual. Yang mau beli karbon di Indonesia nggak terlalu banyak. Paling yang mau beli perusahaan-perusahaan kayak Pertamina, kayak semen, kayak pupuk, gitu ya. Mungkin yang mau beli perusahaan-perusahaan kayak gitu. Demand-nya lebih sedikit daripada supply-nya. Berarti kita mesti supply kemana? Ke luar negeri. Luar negeri pakai standar apa? Standar internasional. Jadi kalau kita pakai standar dalam negeri, luar negeri pakai standar internasional, nggak ketemu. Nah ini bagaimana caranya kami bisa menyelaraskan standar internasional, standar domestiknya kita. Ini kita kerjasama sama Verra untuk itu. Oke. Sekarang masuk makin sedikit lebih teknis. Tapi ntar kalau tanya teknis, saya nggak bawa anak buah saya. Biasanya anak buah saya yang nanya, jawab soal perhitungan-perhitungan ya. Tapi intinya saya coba mau cerita sedikit lebih teknis. Jadi perjalanan bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan dekarbonisasi, teman-teman. Yang pertama-tama dia harus melakukan, ini yang sini Pak ya, yang paling atas ya. Kita harus ukur dulu karbonnya yang diemisi mereka tuh berapa. Itu kita sebutnya baselining. Berapa sih baseline-nya mereka? Dari situ kemudian kita identifikasi inisiatif apa yang mau kita lakukan untuk perbaikan program-program apa yang harus kita lakukan untuk bisa dapat pengurangan karbon itu. Dari situ kita siapkan targetnya. Dari targetnya, kemudian kita bikin dokumen rencana aksi mitigasi dan laporan capaian aksi mitigasi. Ini diverifikasi oleh kami. Baru setelah ini diverifikasi, karbonnya bisa dijual. Karena kan pada saat kita jual ke pasar, si pelaku pasar harus tahu, pembelinya harus tahu bahwa yang dijual itu memang benar segitu. Jangan sampai mereka beli, ada orang ngaku-ngaku jual 100 ton CO2, tapi ternyata realnya cuma 90. Nah itu tugasnya kami untuk melakukan verifikasi. Oke. Kalau kita mau baselining, teman-teman, ini sharing lagi. Ada 3 skop emisi karbon. Skop 1 itu cuma di bisnis dia sendiri. Mungkin teman-teman udah belajar di sini, tapi saya ulang lagi sedikit. Skop 2 itu adalah yang terkait dengan pembelian emisi karbon diakibatkan karena dia beli listrik, dia beli steam, dia beli heat, dan hal semacam itu. Itu skop 2. Tapi skop 3 itu termasuk supply chain-nya. Jadi kita juga harus menghitung, waktu kita ditugaskan, kita harus menghitung supply chain-nya. Berapa emisi yang muncul karena bahan baku saya ditransportasikan. Ada truk, ada kapal, ada pesawat, berapa tuh emisi karbon? Saya sebagai direkturnya jalan-jalan,
saya sebagai direktur supplier pergi business travel, berapa emisi karbon yang muncul dari situ? Employee jalan dari rumah ke kantor, berapa emisi yang dimunculkan dari situ? Ini semuanya untuk yang upstream, untuk bahan baku, dan juga untuk yang hasil produk akhir saya. Semua dihitung. Berapa emisi karbon yang indirect yang terjadi karena saya memproduksi sesuatu. Ya, ini gambaran kira-kiranya kayak gini. Saya ambil contoh case tadi di sini, ini perusahaan pupuk. Saya sengaja milih perusahaan pupuk, Pak, biar agak teknik kimia. Gitu. Perusahaan pupuk ini punya 6 anak perusahaan. Kita waktu itu diminta untuk melakukan baselining dari emisi mereka. Kita bagaimana metodologinya, kita hitung aktivitinya mereka seperti apa. Ada emission factor ini kita peroleh dari mana? Dari standar-standar yang saya sebut di sini. Kita peroleh mass emissionnya berapa, kemudian dikali dengan GWP. GWP ini adalah Global Warming Potential. Teman-teman pasti tahu 1 CO2 itu ekuivalen dengan 1 ton CO2. Tapi berapa CH4 itu, metana itu ekuivalen dengan berapa ton CO2? Kalau saya emisi 10 ton metana, saya dapat berapa ton CO2 tuh sebenarnya ekuivalen. Nah itu indeksnya ada di GWP. Jadi kita pakai angka GWP, ketemulah ekuivalen CO2 emisinya. Contohnya, skop 1-nya, karena ini perusahaan pupuk, kita ngelihatnya semuanya ini, dia 31,6 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Untuk skop 2-nya, karena dia nggak banyak, kan dia nggak beli heat, dia nggak beli steam, dan semuanya itu kan dikirim ke pabriknya dia sendiri, itu cuma 1,2 juta ton CO2 ekuivalen, dan skop 3-nya itu 27,8 juta ton CO2 ekuivalen. Sebenarnya gunanya apa? Kalau yang skop 1 dan skop 2 ini yang mandatori untuk kita pelajari. Skop 3 ini yang memberikan pengetahuan kepada si perusahaan pupuk ini berapa sumber emisi yang di luar kendali perusahaan. Jadi nanti ini juga diperlukan buat masukan bagi pelaporan mereka ke depannya. Step yang kedua, setelah kita tahu baselining-nya, kita bikin marginal abatement cost curve. Sumbu Y ini adalah berapa tambahan biaya atau penghematan yang diperoleh kalau kita melakukan inisiatif. Sumbu X-nya itu adalah berapa banyak karbon yang dihemat. Untuk yang satu ini misalnya, karbon yang dihemat adalah sebesar ini, dan dia ada penghematan yang dilakukan kalau dia melakukan program tersebut. Saya ambil contohnya, pabrik pupuk tadi. Dia melakukan penggantian teknologi pabrik di salah satu pabriknya dia. Karena dia melakukan penggantian teknologi ternyata lebih hemat. Biaya produksi lebih hemat. Maka dia ada penghematan biaya di sininya. Dan karbon yang dihemat atau karbon yang emisinya berkurang sebesar ini. Dia bangun soda ash. Soda ash, barang apa namanya, byproduct. Kemudian sama dia bahan bakunya soda ash kan byproduct. Kemudian dia olah lagi untuk bikin soda ash, dia dapat masukan penghematan yang terjadi di situ karena dia dapat extra revenue. Itu karbon yang dihemat adalah sebesar sekian. Kemudian contoh lagi misalnya, dia mau melakukan implementasi bulu amonia di salah satu pabriknya. Biaya, itu muncul biaya yang cukup besar karena dia harus investasi pabrik bulu amonia. Nah, kemudian karbon yang dihemat banyak. MACC ini kita gunakan teman-teman sekalian untuk memilih program mana yang mau kita kerjakan. Kita kan lihat nih, ini biayanya sekian, penghematannya sekian. Saya mau punya target berapa? Saya punya target yang merah. Berarti saya mesti ngerjain karena saya nggak mau semuanya biaya. Biayanya saya jumlahin sekian, saya dapat penghematan berapa, dijumlahin. Itulah kira-kira gunanya si marginal abatement cost curve ini. Nah, dalam penugasan kita dapat bahwa si perusahaan pupuk ini bisa nurunin 4,5 juta ton CO2 ekuivalen. Dari dia tadi sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen, dia bisa turunin sekitar 10%. Dengan 9 inisiatif, dan kemudian si pupuk ini hanya memilih 3 inisiatif untuk dilanjutkan ke tahapan project planning-nya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, dengan itu kita bikin peta jalan dan targetnya. Kita mau targetnya berapa, bagaimana kita menuju ke sana, roadmap-nya.
Next. Kembali ke pupuk itu tadi, ke contoh yang pupuk tadi. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, maka ada tambahan 14,5 juta ton karbon yang akan diemisikan oleh dia. Dia punya target mau nurunin 12,6 juta ton CO2. Jadi peta jalannya adalah ada program-program apa yang dilakukan untuk menurunkan emisi sebesar 9,7 juta ton CO2 tersebut. Ini standar-standar yang kita gunakan, saya rasa nggak perlu di ini, karena ini bisa kita baca. Ini kita ngitungnya seperti apa dari standar ISO dan dari SBTi ini sendiri. Oke. Nah, kemudian semua rencana tadi, proyek-proyeknya, inisiatifnya, itu semua dikumpulkan ke dalam dokumen rencana aksi mitigasi. Istilah kita DRAM. DRAM itu kemudian divalidasi oleh kami. Kalau yang ngerjain di sini BKI, di sini ngerjain Sokovindo. Kemudian ini diajukan kepada LHK. Kita daftar kepada SRN, Sertifikat Sistem Registrasi Nasional Pengurangan Emisi. Si SRN-nya ini di-approve. Dari sini kemudian setiap tahun dia mengeluarkan LCAM, Laporan Capaian Aksi Mitigasi. Nah, laporan capaian aksi mitigasi inilah yang merupakan dasar dari karbon kredit. Jadi nggak bisa semena-mena aja, saya mau punya program ini, saya punya karbon kredit sekian. Nah, itu mesti dituangkan menjadi satu program, dia approve dulu, divalidasi dulu, dia approve, kemudian diperiksa apakah benar sudah dijalankan, setelah dijalankan baru menjadi karbon kredit. Ini yang namanya SPE GRK, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Inilah yang diperdagangkan di bursa karbon. Itu ya teman-teman ya. Ini contoh yang kita kerjakan di pabrik pupuk itu. Ada revitalisasi produksi amonia dengan, udah mulai nggak ngerti nih saya ya, dengan gas umpan jenuh dengan kondensat untuk mengurangi kebutuhan steam. Oh ya ngerti. Jadi steamnya dikurangi, jadi akibatnya kita ada penghematan, ada pengurangan emisi di situnya. Kemudian tadi saya sampaikan ada produksi soda ash menggunakan CO2 yang berlebih, CO2-nya yang berlebih dikurangi sehingga bisa jadi sumbernya soda ash ini, dan juga di Kalimantan Timur itu dilakukan hal yang sama. Ketiga hal tersebut ini kemudian dihitung, dapat karbon kredit nih. Karbon kreditnya 112,5 miliar untuk yang proyek 1, 2,5 miliar untuk 25 miliar untuk ini, dan sama 25 miliar untuk entity C. Oke. Kemudian itu dimonitoring dan diverifikasi oleh kami. Kalau untuk monitoring dan verifikasi, karena yang si pupuk tadi belum jualan di bursa, kita pakai yang udah jualan di bursa. Jadi ada salah satu perusahaan di Indonesia yang sudah jualan di bursa di Indonesia. Dia perusahaan renewable energy, perusahaan geothermal. Jadi dari perusahaan geothermal ini, karena dia menggunakan sumber geothermal, maka dia bisa melakukan karbon kredit yang bisa diperoleh adalah 281.000 ton CO2 untuk geothermal yang dibangun 2016 sampai 2018, dan kemudian untuk 2018-2020 sampai 582.000 ton CO2. Setelah tadi itu diverifikasi sama kita, keluar SPGRK-nya, kemudian didaftarkan di Bursa Karbon. Bursa Karbon Indonesia satu-satunya yang ada adalah IDX Karbon. Kemudian melengkapi dokumen persyaratannya, pendaftaran, masuk di bursa, jual beli. Kelihatannya gampang. Tapi sebenarnya saya mau cerita juga, bursa karbon itu ada dua, teman-teman. Ada dua yang sedikit berbeda konsepnya. Yang pertama adalah yang wajib. Kalau kita bilang namanya emission trading system atau compliance market, yang ini voluntary atau offset. Kalau di sini, kita ambil contoh yang paling gampang, misalnya pabrik PLTU, pembangkit itu punya emisi sekian. Pemerintah kemudian menerbitkan batas atas atau cap. Cap ini namanya peraturan batas atas emisi whatever. Pokoknya istilahnya ini adalah cap-nya kita, PT BAIPU. PT BAIPU-nya ini kemudian dia itu kan emisinya dia itu di atas daripada cap-nya. Jadi dia harus beli karbon kredit untuk mengeliminasi kelebihan karbonnya dia. Dan itu wajib, karena dia ada cap-nya. Nah ini yang namanya kita sebut compliance
emission trading system, atau istilah paling gampangnya cap and trade. Dia di cap, dan untuk cap itu dia mesti nge-trade. Ada lagi yang PLTU lain, dia karena udah punya program-program segala macam, dia bisa pada penghematan. Nah, penghematan inilah yang kemudian di bawah dari cap-nya yang dia jual. Dia jual kepada orang yang membutuhkan untuk mengisi cap-nya. Ini untuk yang skema compliance. Nah, ini voluntary nih. Ini benar-benar murni voluntary. Nah, voluntary-nya ini adalah dia melakukan, karena cap-nya belum ditentukan, dia melakukan upaya untuk mengurangi emisinya sendiri. Itu menjadi carbon credit yang dilakukan, seperti tadi yang dikerjakan sama pabrik-pabrik pupuk tadi. Kemudian carbon credit tersebut bisa dibeli sama mereka yang either butuh offset di sini, atau memang mereka butuh offset karena nggak diwajibkan untuk offset, tapi mereka perlu, misalnya kalau kita ketahui itu misalnya pelanggan-pelanggan Eropa itu kan sekarang udah nggak mau beli dari perusahaan yang mengotori lingkungan. Jadi kadang-kadang perusahaannya secara negara tidak diwajibkan, tapi secara market terpaksa harus beli carbon credit. Nah, itu voluntary biasanya yang kita lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya ceritain. Nah, benar kan? Terima kasih terkait dengan proses dekarbonisasi semuanya. Terima kasih.